Selamat sore Bapak Ibu, teman-teman. Saya hari ini tidak mau ngajarin apa-apa, cuma mau sharing. Em, Hari ini saya coba mau cerita, mungkin lebih tepatnya mau mengkonfirmasi apa yang Bapak dan Ibu kerjakan dari sisi doa, ya, dengan apa yang memang saya kerjakan khususnya dari sisi di media, gitu Bapak dan Ibu ya. Oke, Pak Andreas, saya izin pakai slide-nya Pak Andreas ya. Ya, nah Bapak dan Ibu bisa kelihatan slide-nya? Bisa Bisa, ya? bisa, bisa. Oke. Nah, jadi Bapak dan Ibu, eh, saya saya memang kata Bu Eli, jadi memang saya bersyukur sama Tuhan. Saya awalnya saya memang dididik sama Pak Samiton sama Pak Edi Leo. Ya, memang itu waktu saya bertobat sama mereka, dikenalin Yesus. Memang saya terjun ke media itu memang gara-gara dipaksa sama Pak Samiton sama Pak Edi. Ya, nah, memang waktu itu saya mulai dengan bantu materi-materi dari Pak Edi Leo, dari Pak Samiton, ya. Jadi semua materi-materi itu saya kemas memang sama tim. Nah, akhirnya memang saya akhirnya beranjak untuk bantu pendeta-pendeta gitu ya, lewat wadah metanoia. Jadi waktu itu pas zamannya saya memang saya ada bantu 77 ya pendeta di Indonesia, akhirnya punya materi belajar sendiri gitu ya, bisa lewat buku ya dan sebagainya. Ya, jadi mereka nggak usah nulis, ya saya bilang mereka yang penting bisa ngomong apa kek, ada bahan apa kek, pokoknya sebulan 2 bulan jadi buku aja. Ya, nah salah satunya memang saya sempat bantu di jaringan doa sama Bu Eli waktu itu di My Home. Memang saya ngemas bagaimana program My Home ini buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, simple ngertinya, what to do-nya harus ngapain lewat satu buklet kecil, ya. Nah itu memang bikinnya cukup rumit karena saya mesti merangkum hal yang banyak berlembar-lembar slide menjadi cuman buklet kecil gitu. Ya, di era hari ini Bapak dan Ibu, saya memang mulai beralih, ya saya mulai masuk lebih dalam ke dalam dunia online. Jadi Bapak dan Ibu, jadi memang saya sudah ini tahun ke-8 saya, ya saya benar-benar bangun pelayanan dan bisnis khususnya di online Bapak dan Ibu. Ya, jadi saya ini sudah tahun ke-8, ya Tuhan memberikan tanda kutip mana, ya memberikan makanan, memberikan berkat buat saya full lewat internet, ya lewat online. Ya, jadi memang tapi semua ini memang dasarnya awalnya waktu saya memang pertama kali bantu komunitas-komunitas di dalam gereja Bapak dan Ibu. Ya, nah itu yang menjadi dasar ya buat saya untuk masuk ke dunia internet sekarang. Nah, jadi saya hari ini memang di dalam dunia internet saya fokus ke dalam yang namanya copy sama konten Bapak dan Ibu. Ya, copy sama konten kreator. Jadi saya bantu ini beberapa komunitas yang saya bantu ya buat jualan online. Ya, karena saya banyak bangun ya beberapa komunitas ya, khususnya bagaimana mereka bisa start ya UMKM bisa start bisnisnya dengan hal yang sederhana untuk jualan online gitu di sana. Ya, karena saya lihat hari ini kalau Tuhan mengizinkan virus corona masih berkeliaran, ya saya percaya ada satu hal yang besar buat kita untuk upgrade diri Bapak dan Ibu ya. Ya, nah saya lihat memang betul kata Bu Eli, saya lihat percepatan di internet yang menurut saya harusnya sih 3-5 tahun lagi ya baru lebih merata, tapi ternyata lewat pandemi di bulan Maret ini ternyata itu menurut saya mempercepat ya apa yang tadinya 3 tahun lagi harus terjadi, tapi ternyata sekarang sudah tanda kutip jadi biasa. Ya, nah makanya gara-gara pandemi ya hal ini jadi ibaratnya dipercepat semua ya. Nah ini juga saya juga emang ada bantu Dokter Boyke sama istrinya Dokter Ferry ya, saya bantu
buat bisnis mereka ya, buat branding mereka dan sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu, jadi saya terjun di online itu memang, saya terjun di dalam dunia media. Kalau saya ngomong online itu sebenarnya sama dengan konten, Bapak dan Ibu. Ya. Nah, kalau bicara konten, ini sebenarnya ini apa yang saya percaya, ya ayat ini memang yang benar-benar mendasari saya dari sejak saya lahir baru, ya, dan saya dibina waktu itu sama Pak Edilia sama Pak Samiton. Ya, nah ayat ini memang ayat yang memang saya tahu bahwa saya harus ikut serta untuk menggenapi hal ini, Bapak dan Ibu. Ya, nah jadi kalau Bapak dan Ibu lihat kan di dalam kitab Yesaya, ya ada nubuatan bahwa pada hari-hari terakhir, ya gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak, ya menjulang tinggi, dan orang banyak dari berbagai suku akan berduyun-duyun katanya ke sana, dan mereka akan meminta supaya mereka itu diajar, ya, karena mereka tahu bahwa dari rumah, dari Sion, dari tempat Allah diam, itu akan keluar teaching, akan keluar pengajaran. Nah, saya ngelihat ini dari dulu ngelihatnya begini, Bapak dan Ibu, ya apalagi di zaman online, ya banyak orang pada hari-hari terakhir akan berduyun-duyun. Ya, buat saya orang sekarang mencari sesuatu nggak usah lagi berduyun-duyun datang ke satu tempat. Tadi Bu Eli udah cerita lewat Zoom, ya. Ya mereka bisa dengan mudah download, mereka share, mereka view, mereka nonton, ya dengan very easy hanya lewat HP. Ya, jadi saya melihat terus juga dari Sion akan keluar pengajaran. Ya, buat saya pengajaran itu artinya konten. Ya, di dalam bahasa kacamata saya sebagai orang media, teaching itu adalah konten. Ya, di dalam konten itu ada teks, ya ada gambar, ada video. Ya. Nah, jadi saya ngelihat bahwa pandemi ini mempercepat orang berduyun-duyun. Ya. Dan yang tadinya berduyun-duyunnya harus lama, harus panjang, ya karena banyak orang-orang di daerah mungkin yang nggak mau pakai teknologi, ya orang masih males, ya tapi gara-gara pandemi itu tanda kutip semua dipaksa. Dan buat saya dari kacamata saya kalau saya lihat dari sisi penggenapan ayat ini artinya adalah percepatan, ya bagaimana konten itu bisa dideliver, bisa disebarluaskan ya dengan sangat cepat gitu Bapak dan Ibu ya. Nah makanya saya saya dari dulu Bapak dan Ibu saya berangkat dari ayat ini ya. Saya benar-benar percaya banget bahwa apa yang namanya konten itu teaching, pada akhirnya orang-orang ya akan butuh konten tentang kerajaan Allah, ya konten tentang surga, tentang Yesus di sana ya. Dan saya percaya Tuhan akan tanda kutip akan mengizinkan keadaan memaksa untuk orang mau nggak mau balik ke titik nol gitu, untuk percaya kepada Allah yang maha tinggi ya. Karena saya lihat Bapak dan Ibu ya, saya kebetulan memang di dalam dunia bisnis ya, it's not very easy ya bagi kita ya orang-orang di bisnis hari-hari ini untuk bisa survive ya, menang ya, apalagi kalau saya masih lebih mending karena saya di online. Ya variabel cost biaya perusahaan saya nggak terlalu banyak, ya namanya online kan Bapak dan Ibu. Tapi saya banyak temen yang benar-benar cost-nya itu banyak banget, ya bisnis saya, bisnis teman-teman saya, ya restoran segala macam itu memang hari-hari ini berat banget buat mereka, ya. Nah makanya saya percaya bahwa ini saat yang tepat mereka butuh konten, gitu. Nah cuma problemnya adalah mereka dapat konten dari mana, ya kan? Dari mana mereka dapat konten? Ya, dari mana mereka dapat pengajaran gitu di sana. Ya. Nah, saya di dalam dunia saya Bapak dan Ibu, ya, di dalam dunia saya di online, ya, itu yang namanya online itu kan kita bicara promosi lewat video, lewat gambar, lewat tulisan Bapak dan Ibu, ya, kata-kata. Nah, semua itu dasarnya adalah ini Bapak dan Ibu, ya. Dasarnya adalah copywriting, ya. Nah, coba
dibuka mic-nya, sama-sama kita sebut 1, 2, 3, copywriting. Hari ini kita belajar dikit ya. Copywriting. 1, 2, 3 apa? Copywriting. Ya, sama-sama. Apa itu copywriting? 1, 2, 3. Skill untuk menggunakan formula dalam menggerakkan orang beli saat melihat promosi jasa Anda di online. Ya, oke. Sekarang tutup lagi mic-nya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, dasar dari semua cara di online Bapak dan Ibu itu dasarnya ini kata, ya, permainan kata. Ya, karena kata itu ternyata mampu menggerakkan Bapak dan Ibu. Nah, makanya kalau di dalam dunia saya Bapak dan Ibu, dalam bisnis di online, kalau kita menguasai yang namanya copywriting kata-kata ini merupakan satu income yang mahal sebenarnya. Ya, salah satu kita sebut high income online skills. Nah, saya kasih contoh Bapak dan Ibu ya. Kata-kata magnet nih, saya sebut ya, kata-kata sakti. Kalau orang dengar kata-kata ini langsung imajinasinya berkeliaran. Ya, contoh. Ya, memunculkan ketakut itu kalau kita dengar kata peringatan ya atau bahaya ya, peringatan bahaya ya, itu orang langsung muncul perasaan takut. Terus kalau ada kata ajaib ya, victory ya, itu kata semangat muncul. Kalau kata aman ya, garansi ya, refund bisa dibalikin. Ya, jadi kalau orang dengar kata garansi, nah itu dia aman tuh. Ya, yang tadinya nggak mau beli, garansi, jadi beli dia. Yang tadinya, aduh, ntar boleh gak ya sama istri gua ya, gue beli ini ya, beli sepeda boleh gak ya, refund, boleh refund, wah dia langsung beli dia. Ya, nah jadi, kalau kata yang menimbulkan rasa penasaran itu contohnya kata rahasia. Ya, private. Nah, itu orang akan muncul rasa penasaran ke Bapak dan Ibu. Nah, sebenarnya di dalam dunia saya Bapak dan Ibu ya, di dalam saya bikin materi-materi buat para pendeta, ya waktu zaman saya di Metanoia, sekarang ini waktu di online terakhir memang saya bantuin Pak Iman Santoso untuk, rupanya Pak Iman ini sangat terbeban buat menulis. Jadi saya bantu mengemas lewat website supaya awalnya memang saya ngelihat supaya petobat-petobat baru di daerah bisa dapat renungan harian tiap hari ya, lewat handphonenya gitu di sana ya. Nah, jadi makanya dan itu semua Bapak dan Ibu itu berawal dari wording ya, dari kata ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau Bapak dan Ibu lihat ini contoh website yang saya bikinin buat klien-klien saya untuk jualan, ya. Dan ini semua itu menghasilkan uang karena kata-kata Bapak dan Ibu, ya. Awalnya pakai kata-kata gratis, terbongkar di 3 video, ya. Terus temukan bisnis online dengan 4 kriteria ready yang memberi Anda income cepat dan raksasa, ya. Nah, saya kasih tahu ini dulu Bapak dan Ibu supaya menyamakan persepsi kita bahwa yang namanya kata-kata ya di dalam dunia saya itu sangat powerful. Ya, jadi pemilihan kata yang tepat ya itu bisa membuat ya yang namanya di online itu bisa naik berlipat-lipat Bapak dan Ibu. Ya. Nah, saya juga tahu demikian juga di dalam dunia kerohanian kita Bapak dan Ibu. Ya. Apalagi para pendoa di sini, saya juga diajar di waktu bertobat ya kan, diajar peperangan rohani waktu itu sama Pak Edi sama Pak Samiton. Ya, yang saya ingat adalah bagaimana kita belajar untuk mendeklar, ya mengucap, ya jangan cuma dalam hati doang, gitu, tapi diucap, disebut, ya biar kata itu keluar gitu di sana kan. Nah, memang ini sangat powerful Bapak dan Ibu, ya. Nah, kalau kita lihat di ayat ini Bapak dan Ibu, ya di Matius 12 ayat 33 sampai 37. Ya, ini ayat ini waktu itu kan Yesus lagi nyembuhin orang kerasukan setan, ya. Yang ngusir setan, habis itu sama orang Farisi sama orang Yahudi diledekin.
ya kamu ngusir setan pakai kuasa Beelzebul katanya, pakai kuasa jahat katanya. Ya, nah terus akhirnya di ayat bawahnya ya Yesus ngomong kata-kata ini, dia bilang apa katanya, jika satu pohon kamu katakan baik maka buahnya baik katanya. Kalau satu pohon kamu katakan tidak baik ya, maka tidak baik pula buahnya. Ya, sebab dari buahnya katanya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, wah kan dia lagi marahin orang Yahudi itu ya. Bagaimana kamu dapat ngucapin hal yang baik sedangkan ya ibaratnya hatimu jahat gitu kan, karena yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Ya. Terus katanya orang yang mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, ya, orang yang mengeluarkan hal yang jahat itu dari perbendaharaannya yang jahat. Tapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan. Nah, Bapak dan Ibu, ya, kalau saya lihat ayat ini Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat, itu kata perbendaharaan, ya, itu di dalam, ya, tunggu. Oke, nah jadi kalau Bapak dan Ibu lihat, ya, kata storeroom ini Bapak dan Ibu di dalam bahasa kata perbendaharaan di dalam bahasa Inggris itu saya belajar katanya store, ya, tempat nyimpen, ya. Di dalam bahasa Yunaninya, ya, di dalam bahasa Yunaninya itu disebut kata ini yang Bapak Ibu bisa lihat, ya, saya takut salah nyebut, ya, Thesauros. Salah satu artinya adalah deposit, ya. Ya, jadi saya lihat ya Tuhan Yesus itu ngomong, kalau kamu punya depositnya baik, kamu akan keluar kata-kata yang baik. Kalau kamu punya depositnya yang jahat, kamu akan keluar kata-kata yang jahat katanya. Nah, Bapak dan Ibu, salah satu memang ilmu yang saya belajar ya di dalam promosi online adalah bagaimana belajar cara kerja otak manusia yang luar biasa hebat. Ya. Nah, saya belajar ini Bapak dan Ibu, ya di dalam manusia ini ada satu bagian otak namanya RAS, ya, Reticular Activating System. Nah ini otak ini Bapak dan Ibu, ini otak bagian kecil banget ya, kayak ibaratnya batin kita gitu ya, tempat nyimpen memori-memori Bapak dan Ibu, ya. Jadi tempat store-nya nih Bapak dan Ibu, tempat kita nyimpen deposit-depositnya, ya. Jadi hal yang baik, hal yang buruk, ya itu disimpan, ya. Nah makanya saya pribadi Bapak dan Ibu itu tumbuh dari papa yang tidak begitu encouraging kepada anaknya, ya makanya awal-awal dulu saya butuh pemulihan banyak banget, ya waktu awal-awal saya bertobat. Why? Karena di dalam saya punya store, ya di dalam saya punya tempat nyimpanan itu isinya negatif semua. Ya, saya nggak pernah dapat kata positif dari orang tua saya waktu itu. Ya, makanya saya tumbuh menjadi pribadi yang nggak pede, ya minder. Ya, dan saya butuh pemulihan sangat banyak waktu di Abalov waktu awal-awal Bapak dan Ibu. Ya, nah karena memang apa yang disimpan itu depositnya jelek semua waktu itu. Ya, nah jadi RAS ini kayak filter Bapak dan Ibu. Jadi kayak filter udara gitu ya. Jadi kalau isinya jelek, ya, kita dikasih hal yang baru dari Tuhan, kita itu kadang nolak. Karena why? Karena RAS kita itu isinya hal-hal yang kita nggak siap Bapak dan Ibu. Ya, kita isi dengan kata-kata yang jelek. Ya, kita isi dengan wording yang tidak bagus. Ya, makanya saya belajar Bapak dan Ibu bahwa apalagi saya Bapak dan Ibu yang berkecimpung di dalam dunia media, saya butuh hikmat yang luar biasa dari Tuhan buat setiap kali bikin ide segala macam. Nah makanya kalau ada hal yang baru dari Tuhan gitu ya, kalau saya nggak siap Bapak dan Ibu, itu saya nolak bawaannya. Ya, nah makanya Bapak dan Ibu, saya praktekin ke anak panti asuhan saya Bapak dan Ibu. Ya, jadi saya kebetulan saya beban sama anak-anak Bapak dan Ibu sama istri saya. Jadi saya ada 17 anak di Surabaya yang saya asuh, ya jadi saya bikin panti asuhan sendiri, ya mertua saya yang kelola di sana, ya saya
yang ngatur uangnya dari Jakarta, nyari duitnya. Ya, nah, saya belajar Bapak dan Ibu ya, anak panti asuhan saya, ya, ini contoh waktu saya masih ngontrak, ya akhirnya saya dorong anak-anak untuk berdoa gitu Bapak dan Ibu ya. Akhirnya Tuhan izinkan setelah berkali-kali pindah rumah berbelas-belas anak itu capek banget Bapak dan Ibu, ya kan. Nah akhirnya Tuhan izinkan saya dapat tanah waktu itu, ya itu mujizat banget. Ya tanah ini Bapak dan Ibu kita cari koran yang berbeda, tanggal berbeda, ya. Tetapi pas dicek ownernya beda, pas dicek tanahnya nempel. Nah makanya waktu luar biasa banget. Akhirnya kita ada berkat waktu itu kita beli Bapak dan Ibu. Nah saya selalu ngomong sama anak-anak panti asuhan saya bahwa dari kecil saya udah ngomong sama mereka gini, kamu bukan anak panti, ya, karena saya udah punya visi untuk mendidik mereka di dalam media Bapak dan Ibu. Ya, jadi makanya saya didik mereka itu dari kecil, ya. Saya ngomong sama mereka, kalian bukan anak panti, ya. Kalian adalah tim digital marketing, ya. Jadi sekalian adalah tim digital marketing, ya. Makanya saya dari kecil gitu Bapak dan Ibu bermacam-macam nih. Ada yang anaknya buta karena waktu mau melahirkan digugurin Bapak dan Ibu, tapi nggak bisa. Ada yang waktu masih lagi hamil kasih merica banyak, ya makanya satu mata. Ada yang buta anak saya, ya. Jadi macam-macam tuh Bapak dan Ibu kategori-kategorinya, ya. Backgroundnya juga macam-macam, dari yang baik banget sampai yang badungnya luar biasa gitu ya. Nah, tetapi memang saya belajar untuk ngelawan mereka Bapak dan Ibu dengan saya memasukkan satu kata, karena saya belajar dari firman, saya dapat teman-teman dari firman bahwa mereka ini akan bisa berkecimpung khususnya di dalam dunia pengajaran gitu. Makanya saya khususin ke anak-anak saya ini benar-benar dari kecil saya tanemin mereka bahwa mereka bukan anak panti, yang mereka adalah tim dari digital marketing. Nah makanya Bapak dan Ibu hari ini kejadian Bapak dan Ibu, ya. Nah hari ini udah pada gede-gede anak-anak saya, ya. Ada yang sudah belasan tahun, ya. Jadi kalau teman-teman lihat Bapak dan Ibu, ya. Jadi hari ini anak-anak saya Bapak dan Ibu, ya, itu jadi tim saya beneran, ya. Jadi saya punya usaha digital marketing. Tim saya bukan tim saya, anak-anak saya sendiri, dari yang bikin website, ya, dari yang nulis artikel, dari yang foto, ya, dari yang bikin web, kayak webnya Pak Iman Santoso, Bu Eli, itu yang bikin anak panti asuhan saya, ya. Terus yang nulis, ya, dan setiap mereka itu sekarang udah punya toko online masing-masing, ya. Jadi mereka udah bisa jualan online juga. Ya, nah kalau yang paling ujung tuh namanya Excel, itu yang matanya pincak sebelah, ya karena waktu lagi hamil orang tuanya kasih merica banyak, ya, tapi mau digugurin tapi si Excelnya terlalu kuat, nggak kenapa-napa, nggak gugur Bapak, nggak keguguran, ya. Nah sekarang malah Excel itu dia jago banget untuk bikin video, ya bikin video, ya dia banyak juga diminta sama anak-anaknya sama klien-klien saya di Surabaya, ya. Nah jadi itu yang Bapak dan Ibu, ya itu yang saya alami sendiri Bapak dan Ibu, bagaimana powerfulnya itu ya wording Bapak dan Ibu. Nah makanya saya belajar banyak dari para pendoa justru, ya bagaimana para pendoa ini berdoa dari sesuatu yang belum ada, ya didoakan Bapak dan Ibu dengan kata-kata iman. Nah, makanya saya belajar untuk menerapkan di dalam dunia media, dan makanya sekarang ini di online Bapak dan Ibu, ya kunci dari online yang berhasil itu awalnya dari copywriting, dari kata-kata. Ya makanya saya hari ini Bapak dan Ibu, ya benar-benar bisa bersyukur, ya Tuhan bahwa saya bisa masuk membimbing banyak pendeta,
ya anak-anak itu lewat bidang yang memang saya gelutin dan saya lihat ini sudah terjadi percepatan Bapak dan Ibu. Ya, dulu yang kita nggak mau online, sekarang dipaksa mau nggak mau harus. Ya, dan kita nggak tahu sampai berapa lama pandemi ini berlaku. Ya, tapi buat saya adalah ini saatnya tepat justru untuk bagaimana menyebarkan konten ini kemana-mana Bapak dan Ibu. Ya, dan saya bersyukur Bapak dan Ibu, saya udah dikasih Tuhan timnya. Ya, jadi anak-anak saya ini memang saya lihat adalah hasil dari bagaimana saya mengucapkan kata-kata firman itu dan hidup mereka itu benar-benar berdampak, Bapak dan Ibu. Ya, nah jadi Bapak dan Ibu itu saja hal yang sederhana yang saya mau sharekan di zaman online hari ini, Bapak dan Ibu. Ya, apa yang sudah kita kuasain, Bapak dan Ibu. Ya. Bagaimana para pendoa berdoa, bernubuat, ya, itu justru memang dicari orang-orang hari-hari ini di dalam dunia bisnis di online, ya, karena mereka ini lagi bingung Bapak dan Ibu mesti ngapain, ya, karena pandemi ini panjang banget, ya, dan likuiditas sudah habis para pengusaha, ya, makanya ini saat yang tepat menurut saya bagaimana pengajaran ini bisa semakin disebarluaskan lewat online, lewat digital. Nah, kira-kira itu Bu Eli, teman-teman sekalian, ya apa yang saya bisa bagikan, ya saya hanya mengkonfirmasi apa yang sudah para pendoa lakukan, memang ini tracknya luar biasa, dan saya mempraktekkan apa yang para pendoa lakukan di dalam dunia di pengajaran. Oke, kira-kira itu Pak Andreas, Bu Eli, dari saya.